Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Beberapa pekan lalu, kita juga sudah melihat kemampuan 15 peserta di bidang keahlian tata busana yang penuh inspirasi dan keren-keren. Nah, sekarang Akademi Vokasi Indonesia di Kota Surakarta sudah menuju puncak, di mana kita akan melihat pemenang sekaligus peraih poin tertinggi di ajang Akademi Vokasi Indonesia kali ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gibran di Akademi Vokasi Indonesia 2021. Nah, kali ini adalah episode yang paling kita tunggu-tunggu karena kita akan menyaksikan bersama-sama siapa yang akan menjadi pemenang Akademi Vokasi Indonesia bidang tata busana atau fashion designer di Kota Solo, Jawa Tengah. Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Seperti di edisi sebelumnya, para pemenang di Akademi Vokasi Indonesia 2021 ini akan terbagi menjadi 5 orang peraih poin tertinggi, di mana kelima pemenang ini akan mendapatkan hadiah alat penunjang pendidikan berupa laptop Estima Bangga Buatan Indonesia. Selain laptop Estima, pemenang juga bahkan mendapatkan kesempatan membawa pulang hadiah utama, yaitu tabungan pendidikan dari Bank Mandiri senilai 15 juta rupiah. Wow! Lantas, siapa 5 besar di bidang keahlian tata busana ini ya? Sulit jurinya menentukan siapa yang akan masuk 5 besar. Jadi ini nggak ada peringkat ya. Jadi semuanya masuk 5 besar langsung. Saya panggil peserta dengan nomor urut 4, Febriana Jasmine. Boleh naik ke atas panggung? Peserta dengan nomor urut 10, Namira. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 5, Reno Reski. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 3, Andi Setio Pitono. Oke, yang terakhir, peserta dengan nomor urut 9, Yosefin. Dari 5 pemenang yang sudah diumumkan tadi, Dewan Juri sudah memilih 3 kandidat untuk menjadi pemenang dalam ajang Akademi Vokasi Indonesia di edisi kali ini. Ketiganya akan kembali diuji oleh para juri dengan pertanyaan yang menantang tentunya. Siapa saja ketiga kandidat tersebut? Ini dia. Dan saya akan langsung mengumumkan 3 besar. Siapa yang akan mendapatkan 3 besar? Dan 3 besar ini nanti akan mendapatkan pertanyaan dari Dewan Juri. Oke, sudah siap? Oke. Untuk 5 besar, 3 besar. Untuk yang melaju ke babak 3 besar. Beri tepuk tangan untuk Yosefin, peserta nomor urut 9. Silakan maju. Lalu selanjutnya yang masuk ke dalam 3 besar. Beri tepuk tangan untuk Reno Rizky nomor urut 5. Oke, dan posisi terakhir yang menempati 3 besar, saya persilakan untuk Andi Setio Pitono nomor urut 3.
Andi sudah siap? Oke, baik. Mas Andi, pertanyaan saya cukup mudah sebenarnya. Di era pandemi yang sekarang ini, strategi apa yang akan Mas Andi gunakan, ya? Terserah mau strategi apa saja, sehingga suatu saat nanti desain-desain yang Mas Andi buat nanti itu bisa dibeli dan bisa dipakai oleh khalayak ramai dan menjadi hits. Ya, gitu. Dah, itu aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti konsep sustainable fashion yang saya utarakan di awal, bahwa saya akan mendesain pakaian-pakaian itu yang timeless. Jadi saya buat untuk misalnya untuk tahun ini, tapi 5 tahun sampai 10 tahun kemudian baju-baju saya ini tidak akan ketinggalan zaman. Saya dari mewakili pemerintah, yang pertama ya mengenai teknik presentasinya itu cukup bagus, performanya bagus, soft skillnya itu bagus sekali. Jawaban-jawaban pertanyaannya itu mengena. Dan yang jelas bagi saya dia sudah mempunyai konsep kewirausahaan yang kuat. Pertanyaan untuk Reno. Apabila kamu bisa menjadi pemenang pada siang hari ini dan bisa mendapatkan hadiah utama, apa yang kamu bisa kuatkan dalam dunia desain di Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri, saya akan mengeksplor lebih banyak lagi tentang wastra Indonesia tentunya, karena wastra adalah sebuah kebudayaan, salah satu kebudayaan dari Indonesia yang harus kita lestarikan, karena kita sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Kalau yang saya lihat di sini ada masih beberapa yang mereka itu berpikiran yaitu jadi imajinasinya masih yang fantasi. Nah, seperti itu, belum ke industri. Selanjutnya boleh silakan Bapak Ibu Dewan Juri yang belum bertanya. Apa cita-cita Mbak Yosefin untuk diri sendiri dan untuk negara Indonesia dalam hal tekstil? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk cita-cita saya, untuk long termnya, jangka panjangnya, saya ingin menciptakan lapangan kerja di industri fashion yang berupa garment. Jadi dengan skill yang saya punyai, saya juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dengan modal yang saya kumpulkan dari masa muda ini untuk membangun garment di masa depan supaya dapat dapat mengajak orang-orang sekitar untuk bekerja, menghasilkan uang dan menyejahterakan keluarganya. Punya wawasan yang luas dan dia tahu apa yang dia mau, itu nomor satu, itu sangat jelas. Jadi dia fokus dan dia tahu goalnya dia apa. Lalu dia itu tahu mengaplikasikan dia punya passion ke dalam industri ini. Penasaran siapa pemenang utamanya? Langsung saja kita simak, ini dia. Oke, saya yang hitung ya. Nanti diangkat tuh sama jurinya, ada kertas nama situ. Dari hitungan 3 sampai 1. 3, 2, 1. Boleh diangkat. Yosefin, tepuk tangan untuk peserta nomor 9. Yosefin menjadi juara pertama, mendapatkan hadiah uang tunai 15 juta rupiah. Tepuk tangan untuk Yosefin. Ya, karena cita-citanya pengen punya garment, ya itu menjadi kesempatan yang bagus sekali untuk belajar di sana, melihat secara langsung bagaimana cara bekerja di sana, flow kerjaannya itu kayak gimana, terus secara manajerialnya juga kita bisa langsung belajar di lapangan.
Oke, kalau peserta nomor 9 itu dia pemikirannya ke depan. Jadi busana atau desain dia itu pola pikirnya sudah untuk dijual, kemudian bisa mendapatkan keuntungan dan intinya adalah bisa menciptakan pekerjaan baru ya. Dia itu sangat jelas di posisi itu dan dia itu punya analisa market yang jelas. Dia tahu bahwa dia harus fokus di produk apa. Konsepnya kuat dan dia memang dari awal dia konsisten. Bahwa saya ingin, cita-cita saya ingin membuka satu pabrik konveksi atau garment ya, yang bisa untuk mempekerjakan orang. Nah itu dia tadi rangkaian Akademi Vokasi Indonesia 2021 edisi Kota Solo, Jawa Tengah untuk bidang tata busana atau fashion designer. Nanti kita akan kembali lagi bertemu dengan bidang-bidang lainnya dan di kota selanjutnya. Saya Muhammad Gibran, pamit undur diri. Sampai jumpa.